Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa bersama-sama. Yuk semuanya ikuti gerakan Bunda. Persiapan 1, 2, 3. Tangan ke atas menggapai bintang, tangan ke samping burung yang terbang, tangan ke depan ikan berenang, duduk yang rapi siap berdoa. Siap berdoa, mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Nah, sekarang mari kita mulai pelajaran kita pada pagi hari ini. Yang pertama adalah pelajaran 1, yaitu membiasakan hidup syukur. Tujuan pembelajaran diharapkan peserta didik mampu menerima nilai syukur, memiliki nilai syukur dalam kehidupan sehari-hari, dan menunjukkan contoh syukur dalam kehidupan sehari-hari. Oke, ringkasan materinya ialah syukur. Apa yang dimaksud syukur? Apa kamu tahu? Syukur artinya rasa terima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syukur nikmat artinya berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat yang telah didapat. Orang yang bersyukur artinya telah berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita diperintahkan mensyukuri nikmat Allah, kita dilarang mengingkari nikmatnya. Syukur harus dilakukan dengan 3 hal, yaitu lisan, hati, dan anggota badan. Orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kenikmatan yang diterima, maka ia harus mengakui kenikmatan itu dalam hatinya. Kemudian mengucapkan kalimat hamdalah atau memberitahukannya kepada orang lain. Perhatikan firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 152 sebagai berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Yang artinya, karena itu ingatlah kamu kepadaku, niscaya aku ingat pula kepadamu, dan bersyukurlah kepadaku, dan janganlah kamu mengingkari nikmatku. Quran Surat Al-Baqarah ayat 152. Nah, bagaimana cara membiasakan sikap syukur? Mensyukuri nikmat Allah dapat dilakukan berbagai cara. Berikut cara-cara mensyukuri nikmat Allah. Yang pertama yaitu melaksanakan perintah Allah, meninggalkan larangannya. Yang kedua, menginfakkan sebagian harta. 3, memanfaatkan nikmat Allah dengan baik dan berbuat baik, dan juga beribadah kepada Allah dengan rajin. Pembelajaran yang kedua yaitu pelajaran tentang Asmaul Husna, Ar-Razzaq, dan Al-Wahhab. Dengan tujuan pembelajaran yaitu membaca Asmaul Husna, Ar-Razzaq, dan Al-Wahhab dengan benar, mengenal sifat-sifat Allah yang terkandung dalam Asmaul Husna, Ar-Razzaq, dan Al-Wahhab, menghafal Asmaul Husna, Ar-Razzaq, dan Al-Wahhab, menyebutkan arti Asmaul Husna, Ar-Razzaq, dan Al-Wahhab. Baik, yang pertama adalah Ar-Razzaq. Dengan berusaha, manusia akan mendapatkan rezeki, dan dengan rezeki tersebut, manusia dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Rezeki yang didapat manusia berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Hal ini dikarenakan Allah bersifat Ar-Razzaq, yang artinya Maha Pemberi rizki, sebagaimana firman Allah dalam surat Hud ayat 6 yang coba dengarkan Bunda membacanya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha. Kullun fi kitabim mubin. Yang artinya, dan tidak satu pun makhluk bergerak di bumi melainkan Allah lah yang memberi rezekinya. Dia mengetahui tempat berdiam binatang itu dan tempat penyimpanannya. Semuanya tertulis dalam kitab yang nyata. Quran surat Hud ayat 6. Lalu, apa bukti Allah bersifat Ar-Razzaq? Oke, berikut contoh bukti bahwa Allah bersifat Ar-Razzaq. 1. Tumbuhan di alam ini dapat hidup melalui oksigen dan zat hara sebagai makanan. Binatang kecil seperti semut juga telah dijamin rezekinya melalui makanan-makanan yang beraneka ragam. Oke. Untuk Asmaul Husna selanjutnya yaitu Al-Wahhab. Manusia memiliki keterbatasan. Manusia tidak dapat menentukan segala sesuatu sesuai kehendaknya. Manusia membutuhkan pertolongan zat yang maha kuasa, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berdoa agar keinginan kita dikabulkan, dan berdoa hanyalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Maha mendengar doa hambanya. Berdoa kepada selain Allah termasuk perbuatan syirik. Allah memiliki Asmaul Husna Al-Wahhab yang artinya Maha Pemberi. Al-Wahhab berhubungan dengan sifat cinta kasih Allah SWT kepada semua makhluk. Allah memberikan segala sesuatu pada makhluknya tanpa mengharap balasan. Allah telah memberikan nikmat kepada manusia. Alam semesta merupakan pemberian Allah yang bermanfaat kepada manusia. Allah memberi kedudukan manusia menjadi khalifah di muka bumi, menganugerahi manusia akal yang menjadikannya lebih sempurna dibanding dengan makhluk yang lainnya. Lalu, umat Islam harus mengimani sifat-sifat Allah. Al-Wahhab, beriman kepada Asmaul Husna Al-Wahhab harus diwujudkan dalam perilaku sehari-hari. Berikut beberapa bentuk perilaku beriman kepada Asmaul Husna Al-Wahhab. Apa saja itu? 1. Suka memberi kepada orang lain. 2. Memberikan sesuatu kepada orang lain dengan ikhlas. 3. Memberi tanpa diminta atau disuruh. 4. Berusaha memberi kepada orang lain sesuai kemampuan. Dan yang kelima, tidak mengharap pujian atau balasan. Pada materi ini, yaitu tentang beriman kepada malaikat, dengan tujuan pembelajaran yaitu diharapkan peserta didik mampu memahami pengertian iman kepada malaikat, menyebutkan nama malaikat beserta tugasnya, menyebutkan sifat-sifat malaikat, serta mempraktikkan perbuatan yang mencerminkan keimanan kepada malaikat. Baik, sekarang kita lanjut untuk materi berikutnya. Arti iman kepada malaikat. Iman secara bahasa berarti yakin. Iman secara istilah adalah keyakinan dalam hati yang diucapkan dengan lisan serta dibuktikan dengan amal perbuatan. Jadi, pengertian iman kepada malaikat adalah menyatakan keyakinan akan adanya malaikat dengan sepenuh keyakinan dalam hati. Malaikat adalah makhluk gaib yang diciptakan Allah
dari nur atau cahaya. Lalu, siapa saja nama-nama malaikat tersebut dan apa saja tugas-tugas malaikat tersebut? Malaikat yang wajib kita imani ada 10, yaitu 1. Malaikat Jibril bertugas menyampaikan wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada para nabi dan rasul sejak Nabi Adam alaihi salam hingga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 2. Malaikat Mikail bertugas membagikan rezeki kepada seluruh makhluk Allah. 3. Malaikat Israfil, yaitu bertugas meniup sangkakala pada hari kiamat. Yang keempat, malaikat Israil bertugas mencabut nyawa manusia. Yang kelima, malaikat Munkar dan Nakir bertugas menanyai manusia di alam kubur. Yang keenam, malaikat Raqib dan Atid bertugas mencatat semua amal perbuatan yang dilakukan manusia. Selanjutnya yaitu malaikat Malik bertugas menjaga neraka. Malaikat Malik sangat keras kepada orang-orang yang berdosa. Yang terakhir yaitu malaikat Ridwan yang bertugas menjaga dan memelihara surga. Dia memiliki sikap lemah lembut terhadap semua penghuni surga. Nah, untuk selanjutnya, mari kita menyelesaikan soal-soal berikut ini. Untuk yang pertama yaitu sikap berterima kasih kepada Allah dalam Islam disebut. Iya, betul. Lanjut. Apa ucapan yang baik ketika mendapat nikmat dari Allah? Iya. Asmaul Husna Ar-Razzaq mempunyai arti. Terus contoh sikap memberi adalah cerminan beriman kepada Asmaul Husna Al-Wahhab. Oke, lanjut. Malaikat yang wajib kita ketahui ada berapa? Iya. Allah menciptakan malaikat dari nur yang artinya iya, betul. Alhamdulillah, materi hari ini sudah tersampaikan dengan baik dan alhamdulillah anak-anak bisa memahaminya dengan baik. Nah, cukup sekian pertemuan kita pada kali ini. Mari kita tutup kegiatan dengan bacaan Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.